Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusy Yulianiza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen berbasis aktivitas atau Activity Based Management. Manajemen berbasis aktivitas atau ABM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada pemahaman aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi dan mengelola sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas tersebut. Nah, untuk definisi activity-based management adalah pendekatan strategis yang berfokus pada identifikasi, analisis, dan manajemen aktivitas-aktivitas utama dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan memahami bagaimana sumber daya digunakan dan bagaimana aktivitas tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Metode ini menganalisis aktivitas secara detail dan mengukur biaya yang terkait dengan setiap aktivitas. Informasi ini kemudian digunakan untuk meningkatkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. ABM ini membantu organisasi untuk memahami biaya sebenarnya dari kegiatan mereka dan membuat keputusan strategis yang lebih baik berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, di sini pengetahuan yang dibutuhkan dalam activity-based management yaitu yang pertama yaitu analisis aktivitas dengan memahami proses bisnis dan mengidentifikasi semua aktivitas yang terlibat. Yang kedua yaitu pembuatan peta aktivitas, membuat representasi visual dari aliran aktivitas dan hubungannya. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis biaya, menganalisis biaya yang terkait dengan setiap aktivitas, termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Nah, yang terakhir, penentuan driver aktivitas, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya aktivitas seperti jumlah pesanan, jam kerja, atau volume produksi. Nah, untuk laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, yaitu pengurangan biaya tidak bernilai tambah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas. Nah, di sini rumusnya adalah biaya bernilai tambah, yaitu kuantitas standar dikalikan harga per standar. Dan untuk biaya tidak bernilai tambah, yaitu kuantitas aktual atau sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga per standar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, agar lebih jelas di sini saya akan memberikan contoh kasus dari data aktivitas PT ABC. Di sini ada aktivitasnya penggunaan mesin, pengerjaan ulang, pengesetan, dan penginspeksian. Nah, pada penggunaan mesin, jam produksinya yaitu 12.000 pada kuantitas standar dan 14.000 pada kuantitas sesungguhnya dan harga standarnya Rp5.000. Lalu jam pengerjaan ulangnya kuantitas standarnya itu tidak ada dan kuantitas sesungguhnya 12.000 lalu harga standarnya Rp1.000. Untuk pengesetan, jam pengesetan kuantitas standarnya tidak ada, kuantitas sesungguhnya 5.000, lalu harga standarnya Rp5.000. Untuk penginspeksian, jam inspeksi, di sini kuantitas standarnya tidak ada, lalu kuantitas sesungguhnya 6.000 dan harga standarnya Rp2.000. Nah, di sini pada laporan biaya bernilai. Pada penggunaan mesin, jam produksinya yaitu pada biaya bernilai tambah di sini tertera Rp60 juta. Nah, 60 juta ini diambil dari kuantitas standar dikalikan dengan harga standar, yaitu 12.000 dikalikan dengan Rp5.000 sama dengan Rp60 juta. Lalu pada biaya tidak bernilai tambahnya, di sini kita ambil dari perhitungan biaya sesungguhnya terlebih dahulu, yaitu dari kuantitas sesungguhnya 14.000 dikalikan harga standar Rp5.000.
yaitu sama dengan 70 juta rupiah. Nah, karena biaya bernilai tambahnya 60 juta rupiah, lalu biaya sesungguhnya 70 juta rupiah, jadi biaya yang tidak bernilai tambahnya yaitu senilai 10 juta rupiah. Dan selanjutnya pada pengerjaan ulang di sini sama seperti yang tadi, pada biaya sesungguhnya itu 12.000 dikalikan dengan 1.000 rupiah, yaitu sama dengan 12 juta rupiah. Karena di sini tidak ada biaya bernilai tambah, maka biaya tidak bernilai tambahnya pun 12 juta rupiah. Selanjutnya pada pengesetan, di sini ada biaya sesungguhnya 25 juta rupiah diambil dari kuantitas sesungguhnya 5.000 dikalikan dengan harga standar 5.000 rupiah, yaitu sama dengan 25 juta rupiah. Di sini juga karena biaya bernilai tambahnya tidak ada, jadi biaya tidak bernilai tambahnya pun 25 juta rupiah. Selanjutnya untuk penginspeksian, di sini biaya sesungguhnya itu 12 juta rupiah. Diambil dari kuantitas sesungguhnya 6.000 dikalikan dengan harga standar 2.000 rupiah sama dengan 12 juta rupiah. Nah, karena di sini juga tidak ada biaya bernilai tambahnya, maka biaya tidak bernilai tambahnya pun 12 juta rupiah. Nah, dan untuk totalnya di sini langsung totalkan saja. Biaya bernilai tambah di sini 60 juta rupiah. Di sini pun masih sama karena ini nol, tidak ada semua, nol semua. Untuk biaya tidak bernilai tambahnya, jumlahkan saja semuanya di sini menjadi 59 juta rupiah, dan biaya sesungguhnya pun kita totalkan semuanya saja jadi 119 juta rupiah. Dan ini pun dari total di sini biaya bernilai tambah 60 juta rupiah ditambah biaya tidak bernilai tambah 59 juta rupiah sama dengan biaya sesungguhnya 119 juta rupiah. Nah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.